resah mencari kerja, mengandalkan ijazah. Halo Sobat Sarjana Muda yang hobinya mencari fakta tapi sumbernya dari sosial media. Aduh, ya salam. Baik Sobat Sarjana, masih ingatkah dengan video yang satu ini? Dan mengembalikan keseimbangan. Bear Brand. Saya berkeyakinan Sobat Sarjana pasti ingat dengan iklan yang satu ini. Dan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah iklan dari susu beruang Bear Brand. Jadi berikut akan saya tampilkan 7 fakta tentang susu beruang. Sobat Sarjana, anggapan susu beruang Bear Brand berkhasiat untuk menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. Hari ini telah memicu fenomena tersendiri di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya. Dengan terjadinya panic buying hingga menjadi viral di berbagai wilayah Indonesia. Sobat Sarjana, susu beruang itu perlahan menjadi langka karena banyak diburu oleh konsumen. Bahkan beberapa toko online sampai nekat menjual susu beruang dengan harga yang sangat tidak wajar, menyusul dari kelangkaan tersebut. Sobat Sarjana, selain menjadi fenomena, ada juga fakta menarik seputar susu beruang Bear Brand ini. Mari kita simak 7 fakta tentang susu beruang Bear Brand. Sobat Sarjana, susu beruang diperkenalkan ke pasar pada tahun 1898 di negara Swiss. Atau founder dari susu beruang ini ada di Swiss. Saat itu susu beruang terkenal dengan nama atau merek dagang Bernmerk. Kemudian pada tahun 1930-an susu ini masuk dan diperkenalkan di Indonesia. Selanjutnya susu ini juga dibawa ke Thailand untuk memperluas pangsa pasarnya pada kurun waktu 1980-an. Dan kini, susu produksi atau garapan Nestle ini tersedia di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, Swiss khususnya, dan juga Afrika Timur. Kemudian, sudah sejak lama juga susu beruang ini diklaim sebagai susu untuk menyembuhkan penyakit. Nah, sampai sini bisa kita kasih centang hijau bahwasanya Bear Brand adalah salah satu susu obat. Fakta. Kemudian masyarakat pada zaman dahulu agak sulit mendapatkan susu beruang karena jumlah produksinya yang tidak semasif hari ini yang diproduksi dengan jumlah yang luar biasa. Hari ini kita pergi ke toko kecil pun kita dapat menemukan atau dapat membeli yang namanya susu beruang Bear Brand. Kemudian Sobat Sarjana, baru-baru ini Perpustakaan Nasional juga merilis sebuah iklan lawas mengenai susu cap beruang itu. Dalam iklan itu dijelaskan jika susu beruang boleh diberikan kepada bayi. Nah, iklan susu cap beruang zaman dulu masih diizinkan diberikan kepada bayi. Sekarang zamannya sudah beda. Tulis Perpustakaan Nasional di Facebook seperti dikutip oleh suara.com. Susu beruang dikenal juga sebagai susu obat. Diceritakan kalau orang-orang di zaman dulu mencari susu beruang di toko obat Cina. Nah, hal ini dikarenakan susu beruang hanya dijual di toko-toko Cina. Karena memang susu beruang masifnya adalah menyasar orang-orang yang dengan populasi penduduk yang sangat banyak. Nah, kalau kita berbicara secara historis atau turun-temurun, susu beruang juga dipercaya sebagai obat untuk memulihkan stamina dan menetralisir racun dalam tubuh. Ditambah lagi, hari-hari ini iklan susu beruang terbilang biasa saja sih ya. Kiranya biasa, cuma konsumennya atau peminatnya terbilang sangat luar biasa sehingga terjadi kelangkaan di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga dengan iklan susu beruang yang banyak muncul membuat susu ini juga semakin populer juga. Sobat Sarjana, berbicara tentang susu beruang dalam konteks historis atau sejarah, maka tak bisa kita lepaskan daripada susu beruang yang sudah mewarnai
berbagai macam produk minuman sehat yang ada di seluruh dunia. Termasuk juga evolusi-evolusi dari logo-logo sebagai daya tawar dan daya tarik dari susu beruang tersebut. Jadi seperti yang bisa kita lihat dalam slide, bahwasanya untuk yang ada di slide itu adalah logo pada kurun waktu awal atau awal terciptanya atau adanya brand susu beruang yang ketika itu masih sangat sederhana. Bisa kita lihat warnanya masih grayscale hitam putih dan tulisannya Swiss Milk karena tentunya susu ini berasal dari Swiss Pure Brand. Nah, tentunya. Baik, kemudian yang kedua bisa kita lihat di situ ada susu Pure Brand. Untuk logo yang selanjutnya atau evolusi yang kedua, di situ masih ada gambar beruangnya dan tepatnya untuk logo tersebut digunakan kurun waktu 1935 sampai 1967. Kalau yang sebelumnya kiranya 1906 sampai 1935. Baik, untuk selanjutnya bisa kita lihat untuk logo yang selanjutnya kurang lebih sama ya. Untuk evolusi grand tema logonya masih sama, yaitu beruang dengan menggendong anaknya, cuma border-bordernya saja yang bisa dimix atau dieksplorasi lebih dalam. Nah, itu kurun waktu digunakan 1967 sampai 90-an. Nah, mulai dari kurun waktu ini logonya sudah mulai sedikit berwarna. Kemudian kalau kita lihat untuk ke logo berikutnya, hampir mendekati logo saat ini, ialah logo dengan mungkin grafis yang cukup bagus ya, untuk perkembangan yang sangat pesat saya kira dari susu beruang melalui proses yang sangat panjang. Logonya tetap, tapi dengan corak-corak yang lebih fresh, masih tetap dengan grand temanya. Dari logo tersebut masih dengan induk beruang dan juga sedang menggendong anaknya. Kemudian kalau kita lanjut ke logo yang terakhir digunakan hingga saat ini, atau logo yang terakhir hingga saat ini, susu beruang Pure Brand menggunakan logo dengan induk beruang, tapi yang digendong bukan anaknya lagi, tapi minum susu. Nah, minum segelas susu. Jadi itulah kiranya sedikit kolase atau jejak historis dari logo-logo susu berbrand. Jadi ini menurut versi dari Sarjana Muda itu sendiri. Baik Sobat Sarjana, untuk fakta yang keempat, kita akan berbicara tentang kandungan susu beruang Pure Brand. Seperti yang mungkin kalau Sobat bisa lihat dalam ketika Sobat membeli susu Pure Brand, pasti di belakang akan ada yang namanya ingredient atau bahan-bahan kandungan maupun apa yang campuran digunakan sebagai bahan baku sehingga menjadi susu beruang Pure Brand atau susu sehat ini. Jadi susu beruang Pure Brand mengandung protein, lemak, serta vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, vitamin yang terkandung di dalam susu beruang cukup lengkap, mulai dari vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, dan D. Untuk vitamin Z belum ya. Baik Sobat Sarjana, jumlah kalori dan lemaknya yang rendah membuat susu ini dianggap cocok dikonsumsi oleh orang yang sedang menjalankan diet. Nah, cocok nih buat ibu-ibu yang rasa gembrot, yang bobotnya lebih dari 1 kuintal. Nah, cocok nih untuk membiasakan dengan susu Pure Brand, tapi dengan batas kewajaran cukup juga. Nah, dalam satu kaleng susu beruang ini terdapat kalori sebanyak 120 kcal dengan lemak 7 gram, protein 6 gram, dan karbohidrat 9 gram. Kemudian susu ini terbuat dari 100% susu murni berkualitas tinggi yang mengalami proses sterilisasi dan tidak ada penambahan bahan pengawet. Dan mungkin inilah yang membuat susu beruang lebih bernutrisi dan kaya khasiat. Bagaimana Sobat? Sudah siap untuk mencoba untuk memborong dari susu beruang ini? Check it out! Sobat Sarjana, masuk ke fakta yang
berapa? Kelima. Nah, untuk fakta yang kelima nih adalah khasiat dari susu beruang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya susu beruang adalah susu yang berprotein, berkalori, berkarbohidrat dan lain-lain, pasti dengan efek samping positif yaitu berkhasiat. Nah, susu beruang memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan, seperti halnya antioksidan yang tinggi pada susu beruang membuat susu ini bisa diandalkan untuk membersihkan aliran darah. Nah, yang rasa aliran darahnya kotor belum dikerja baktikan perlu nih untuk beli yang namanya susu beruang. Ya salam. Kemudian susu beruang mengandung vitamin A, E, dan C yang sangat baik untuk kesehatan kulit. Kemudian kombinasi ketiga vitamin tersebut juga bisa membantu regenerasi kulit mati. Nah, jadi biar tidak mati lagi, biar hidup, begitu ya. Tak jarang susu beruang kerap dijadikan masker wajah untuk menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Nah, atas khasiatnya ini, kini susu beruang banyak diburu masyarakat, terlebih lagi saat pandemi COVID-19. Jadi, imbasnya adalah ketersediaan susu beruang yang mulai langka di pasaran dan mungkin hari-hari ini lebih berangsur sedikit normal kembali. Sobat Sarjana, kita masuk ke informasi fakta yang keenam. Nah, kenapa susu sapi kok gambarnya beruang tapi iklannya kok naga? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan sejuta umat bagi teman-teman yang mungkin cermat terhadap iklan-iklan yang ada di TV. Nah, kok seperti ini? Nah, mungkin sedikit informasi ini bisa membantu teman-teman lah. Jadi, menurut berbagai sumber yang dirangkum oleh Sarjana Muda, asal-usul yang banyak orang tidak pahami kenapa susu sapi logo beruang lalu iklannya kok naga. Nah, punya usut nih, karena beruang adalah lebih berkaitan dengan filosofi sih ya. Karena beruang adalah hewan yang cukup terkenal melakukan hibernasi di musim dingin. Itu yang pertama. Kemudian apa hubungannya dengan hibernasi? Nah, ini hibernasi dilakukan beruang ketika musim dingin dan ketika terjadi kelangkaan makanan. Nah, sebelum melakukan masa hibernasi, seekor beruang harus memasok energi selama musim dingin. Tentu, sebelumnya dengan makan yang banyak, kemudian beruang berhibernasi. Setelah berhibernasi, ketika itu beruang mampu merubah semua lemak menjadi energi. Nah, itu alasan beruang menjadi maskot di kaleng susu sapi tersebut. Atau dalam bahasa ilmiahnya adalah durabilitas energi yang dimiliki beruang itu sangat luar biasa. Nah, dan jadilah untuk logo tersebut. Kemudian beruang mampu juga biasa berlemak, karena beruang mampu merubah lemak menjadi energi ketika melakukan hibernasi. Jadi tak heran kenapa beruang kok pasti besar-besar, jarang yang krempeng kayak teman kalian gitu ya. Nah, mayoritas pasti gemuk. Kenapa? Tapi lemaknya bikin gemuk karena lemak akan digunakan sebagai energi ketika berhibernasi. Nah, tapi susu yang menyehatkan dan mampu memberikan nutrisi dan tenaga, itu adalah filosofi dari logo beruang yang di Bear Brand. Kemudian kenapa kok naga ya? Nah, kalau naga nih dilansir dari berbagai sumber yang Sarjana Muda dapatkan. Kenapa kok naga? Alasannya logisnya gini deh. Naga adalah simbol kemurnian. Nah, hewan yang menjaga yin dan yang agar tetap seimbang, alias naga itu adalah simbol keseimbangan. Jadi manfaat terbaik susu beruang tersebut dikatakan mampu menjaga metabolisme tubuh kita agar tetap stabil. Gitu kira-kira Sobat Sarjana Muda. Sobat Sarjana, kita masuk ke fakta yang ketujuh, yaitu fenomena panic buying yang hari ini masif terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu nih apa itu panic buying. Melansir dari wartaekonomi.co.id, panic buying adalah sebuah situasi di mana banyak orang tiba-tiba membeli makanan, bahan bakar, dan lain-lain sebanyak mungkin karena mereka khawatir akan sesuatu yang buruk yang mungkin akan terjadi. Nah, kalau kita hubungkan dengan susu beruang,
hari-hari ini terjadi panic buying karena susu beruang itu dapat meningkatkan stamina, imunitas terhadap virus-virus yang berkembang hari ini. Nah, maka dari itu panic buying masif terjadi di beberapa daerah sehingga terjadinya kelangkaan stok. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada video di atas, itu terjadi di salah satu swalayan modern di Tangerang. Awas. Gua kabur ah. Nah, Sobat Sarjana, cukup sekian informasi yang dapat saya berikan mengenai 7 fakta tentang susu beruang. Jadilah kaum yang cerdas untuk menyikapi suatu permasalahan dalam suatu keadaan. Ikhtiar maksimal, biarkan doa bertarung di atas langit. Sobat Sarjana Muda, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Ciao!